Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir sampai kali. Ada ya dulu sama. Ya, masuk. Sejenak kita ulang masih berkaitan dengan kedudukan ikhlas dan buahnya, bahwasanya dengan sebab keikhlasan seseorang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan meskipun dia belum sempat atau tidak sempat melakukan atau mengamalkan apa yang dia niatkan tersebut. Sebagaimana terakhir kita bacakan sabda Rasulullah SAW, man salallaha asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, yaitu mati syahid dengan jujur, niscaya Allah akan menyampaikan dirinya pada kedudukan para syuhada, sekalipun dia itu mati di atas tempat tidurnya. Mati tidak terbunuh dalam medan perang, tapi mati di atas tempat tidurnya, tetapi dia benar-benar sangat berkeinginan untuk bisa mati sebagai syahid. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده. Dan ini menunjukkan atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala serta kebaikannya kepada para hambanya. Sekalipun seseorang itu belum sempat mengamalkan suatu amalan, tapi karena dia sudah memiliki niat yang kuat, keikhlasan dalam hatinya, Allah berikan apa yang dia niatkan tersebut. Ini termasuk keutamaan dan kebaikan Allah. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Tabuk, laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi. Sungguh kalian telah meninggalkan di Madinah beberapa kaum yang tidaklah kalian itu menempuh suatu perjalanan, tidak pula kalian menginfakkan dari infak, dari harta, tidak pula kalian memutus atau melintasi lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam amalan tersebut. Kalau maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka bersama kami, sedangkan mereka itu berada di Madinah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, habasahumul. Suatu uzur, suatu halangan telah menghalangi mereka. Sebenarnya orang-orang yang tertinggal di Madinah ini sangat berkeinginan untuk bisa ikut dalam perang Tabuk yang dikenal dengan pasukan menangis. Karena tidak ada kendaraan yang bisa membawa mereka, tidak pula mereka punya sesuatu untuk bisa diinfak. Dan pasukan yang berangkat disebut dengan pasukan yang memprihatinkan. Ini perang Tabuk. Namun ternyata setelah sampai di Tabuk, Allah tidak mempertemukan kaum muslimin dengan
orang Romawi. Sehingga mereka kaum muslimin pulang membawa kemenangan tanpa ada peperangan, tanpa ada adu senjata. Wa bin niyyati shalihati yudhaifullahu al-a'mala yasirata. Dan dengan niat yang salih, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan yang ringan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin ja'a ilaihi muqni'un bil hadits faqala ya Rasulullah aquqatilu au uslimu. Faqala aslim tsumma qatil. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada seorang laki-laki yang datang hanya dengan sekedar membawa potongan besi. Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya ini langsung berperang saja atau masuk Islam?" Masuk Islam dulu. Maka Rasulullah menjawab, "Aslim tsumma qatil." Masuk Islam dulu, masuk Islamlah baru berperanglah. Fa aslama tsumma qatal fa qutila. Lalu orang itu masuk Islam kemudian berperang lalu terbunuh. Baru masuk Islam, saat itu langsung ikut berperang, kemudian terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Maka Rasulullah SAW bersabda, dia telah beramal yang sedikit, tetapi diberi pahala yang banyak. Amila qalilan wa ujira katsiran. Ini berdasarkan keikhlasan yang tulus dalam hati. Sedangkan orang yang semenjak kecil berada atau tumbuh dalam lingkungan Islam hingga tua, dia mengamalkan amalan Islam, belum tentu di akhir hidupnya dia akan husnul khatimah. Belum tentu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati Allah. Kalau dia tidak ikhlas, tentu tidak ada jaminan kalau dia nanti kemudian akan mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah. Ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya keikhlasan itu. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita ingatkan kembali agar kita serius di dalam membahas masalah keikhlasan ini, serta mengajak yang lain yang barangkali belum sempat hadir, mengingat ini adalah perkara yang sangat penting, sampai-sampai dari salaf mengatakan, yaitu Yusuf bin Ibrahim Ar-Razi, kalau nggak salah Yusuf bin Ibrahim Ar-Razi mengatakan perkara yang paling berat yang ada di dunia ini adalah keikhlasan, ikhlas. Aku sudah berusaha menepis riya itu dalam diri dalam hatiku, akan tetapi riya itu selalu datang dalam bentuk yang lain. Ini menunjukkan ikhlas itu perkara yang berat, yang harus senantiasa kita upayakan, kita pelajari dan terus demikian hingga akhir hayat kita. Wa jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakhala fil Islam. Dan ada juga datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW yu'allimuhul Islam wa huwa fi masirihi. Dan Rasulullah SAW mengajari dia tentang Islam dalam keadaan di perjalanan tersebut. Fadakhala khuffu ba'irihi fi juhri yarbu'in fawaqqasahu ba'iruhu famata. Tiba-tiba kaki unta orang tersebut itu terperosok ke dalam lubang tikus. Yarbu, itu tikus. Yarbu'un. Maka unta tersebut kemudian membuat laki-laki tersebut terpelanting, terpental hingga mati, hingga meninggal. Faqala Rasulullah SAW, "Amila qalilan wa ujra katsiran." Maka Rasulullah SAW bersabda, dia beramal sedikit tapi diberi pahala yang banyak. Qala Hammad salatan. Hammad, rawi hadis ini mengatakan Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Qala Hammad mengatakan, menyebutkan hadis ini sebanyak 3 kali. Qala Hammad salatan. Wa bin niyyati salihati yubarikullahu fil a'malil mubahah. Dan dengan niatan yang salih, Allah akan memberkahi amalan-amalan yang sifatnya mubah. Fayuthabu 'alaiha al-'abd. Sehingga seorang hamba akan diberi pahala atas amalan-amalan yang mubah tersebut. Walihada qala Nabi SAW, karena inilah Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha, fa huwa lahu sadaqah."
Jika seorang laki-laki menginfak atau berinfak atas istrinya atau keluarganya dalam rangka dia mengharapkan pahala dari amalannya tersebut, maka infaknya tersebut tergolong sebagai sedekah. Ini tentunya infak di luar infak nafkah yang wajib, sifatnya pemberian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'd bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya engkau tidak akan menginfakkan suatu infak yang mana engkau mengharap pahala dengan infak tersebut, mengharapkan dengan infak tersebut wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atasnya hingga pun apa yang kau suapkan ke dalam mulut istri. Ini menggambarkan amalan yang sifatnya sepele, sepotong makanan bisa dikasihkan, tetapi dengan penuh keikhlasan mengharap pahala Allah, ini akan bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Kita masih ingat tentang kisah bagaimana seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini kalau kita lihat dari sisi zahirnya kayaknya nggak terbanding. Bagaimana dosa wanita yang pelacur yang menjual dirinya, dosa besar, kok bisa terampuni oleh Allah, kemudian wanita tersebut dimasukkan ke dalam surga gara-gara wanita itu ketika melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan, kemudian wanita tersebut mengambilkan air dari dalam sumur dengan sepatunya, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut, kemudian Allah mengampuni dosanya. Ini menunjukkan apa? Bukan semata-mata amalan yang sepele itu yang dinilai, tetapi apa? Keikhlasan yang ada dalam hati, ketulusan. Maka sebagaimana ucapan Syekh Saleh bin Utsaimin, la tahtaqiranna syai'. Jangan sekali-kali engkau itu meremehkan sesuatu, entah itu sifatnya suatu yang mungkar ataupun suatu kebaikan. Dosa, jangan meremehkan dosa yang kecil, jangan pula meremehkan kebaikan yang kecil. Karena nyatanya apa? Amalan yang kecil itu tergantung hatinya. Ketika ternyata di dalam hatinya amalan soleh yang nampaknya itu kecil tapi hatinya benar-benar tulus karena Allah, ternyata Allah nilai besar di sisinya. Demikian pula dosa yang kelihatan sepele, tapi karena seorang mungkin meremehkan dosa tersebut, akhirnya ternyata itu dianggap besar di sisi Allah. Seperti dalam Fathul Majid tentang kisah seseorang melewati suatu kaum, suatu kampung yang mana tidak boleh melewati tempat tersebut kecuali harus dengan memberikan sesembahan, persembahan untuk berhala di situ. Maka orang yang bertauhid, dia menolak dengan tegas, saya tidak akan memberikan persembahan kepada siapapun selain Allah. Kemudian dia dibunuh. Lalu yang satu diminta untuk memberikan sesembahan, berilah sesembahan meskipun hanya dengan seekor lalat. Kemudian orang tersebut memberikan sesembahan dengan seekor lalat, sepele. Tetapi kemudian orang tersebut masuk neraka disebabkan telah memberikan peribadahan kepada selain Allah. Namun dalam hadis ini terdapat perbincangan ya Pak. Ada perbincangan di sana tentang kesahihannya. Namun secara makna di sana bisa terambil bahwasanya tidak boleh kemudian kita meremehkan atau menganggap kecil sesuatu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamad dunya li arba'ati nafarin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hanyalah dunia itu diperuntukkan bagi 4 golongan. Abdin razaqallahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdalil manazil. Yang pertama adalah seorang hamba yang mana dia diberi karunia oleh Allah berupa harta dan ilmu, lalu dia bertakwa kepada Rabb-nya dalam pemberian Allah tersebut dan menyambung silaturahim di dalamnya,
dan dia mengerti untuk Allah pada pemberian tersebut haknya, maka orang ini berada pada seutama-utama kedudukan. Orang diberi ilmu, harta sekaligus ilmu. Dengan harta dan ilmunya tersebut, ya, dia bertakwa kepada Allah. Dia mengerti, ya, tahu apa yang dia harus dia lakukan dengan ilmu dan hartanya. Kemudian dia juga dengan karunia tersebut, dia menyambung kerabat, menjaga hubungan famili. Dan dia juga mengerti hak Allah dalam ilmu dan hartanya tersebut. Ilmu menuntut amalan. Harta di sana ada zakat yang wajib misalnya. Atau hak orang lain dalam harta tersebut. Dia tahu, dia harus menunaikannya. Maka orang yang seperti ini berada pada kedudukan yang paling afdal, paling utama. Maka mari kita lihat diri-diri kita. Apa yang telah kita lakukan dengan ilmu dan harta kita. Kalau misalnya harta kita telah mencapai nisab misalnya. Sudahkah kita tunaikan haknya, zakat misalnya. Atau haji, jika sudah mampu. Atau kita punya ilmu, sudahkah kita amalkan, sudahkah kita sampaikan pada yang lain. Dan kalau kita perhatikan di tengah masyarakat, maka Masya Allah, betapa keumuman manusia ini telah menyia-nyiakan dua perkara ini. Karunia Allah yang berupa ilmu, betapa banyak orang yang berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu hanya sebagai kebanggaan. Ya. Kalau sudah di ruang tamu, itu misalnya ya, pulang dari Timur Tengah dengan membawa gelar LC misalnya, atau MA misalnya, ya, dengan kitabnya yang berderet-deret di bed, dia berbangga. Tetapi tidak tercermin dari dirinya dan keluarganya buah atau amalan dari ilmunya tersebut. Masih banyak foto-foto yang terpampang, ya. Masih terdengar alunan-alunan musik dan seterusnya. Ilmu, gelar hanya jadi kebanggaan. Demikian pula harta, betapa banyak yang dibelanjakan dalam kesia-siaan, ya, betapa banyak harta dia dibakar dengan dibelikan rokok misalnya. Sudah menyanyiakan harta, mencemari udara, mengganggu orang lain, menjauhkan istri. Ya. Istri sebenarnya akan enggan ketika berdekatan dengan seorang suami yang perokok. Diakui atau tidak, istri akan merasa tidak nyaman. Karena bagaimanapun nafas seorang perokok itu sangat busuk. Ini tidak tersembunyi lagi. Ini sering di kampung, ya, kita sholat berdekatan dengan seorang perokok itu sangat terganggu karena baunya. Ini menyanyiakan harta. Dan akan Allah tanyakan nanti di akhirat. Belum lagi harta yang dibelanjakan untuk perkara-perkara yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Wa'abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Dan kelompok yang kedua adalah seorang hamba yang Allah memberinya berupa ilmu, akan tetapi tidak diberi harta. Fahuwa sadiqun niyyah. Namun dia ini memiliki niat yang tulus. Yaqul law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Fahuwa biniyatihi fa'ujira fa'ajruhuma sawa. Seandainya saja aku memiliki harta, maka aku akan mengamalkan terhadap harta tersebut sebagaimana atau dengan amalan si fulan, maka dia sesuai dengan niatnya. Dan pahala keduanya adalah sama, yaitu seorang yang diberi ilmu dan harta, kemudian menunaikan haknya, dengan orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, tetapi memiliki niat sebagaimana orang yang pertama, maka pahala keduanya sama. Wa'abdin, yang ketiga, wa'abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman fahuwa yukhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wala yasil fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqan
fahuwa bi akhbathil manazil. Model orang yang ketiga adalah seorang hamba yang mana Allah memberinya berupa harta, akan tetapi tidak diberi ilmu. Lalu dia menghabiskan hartanya tersebut dengan tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabb-nya mengenai dalam ilmu hartanya tersebut. Tidak pula dia menyambung rahim di dalamnya. Tidak pula dia mengerti untuk Allah di dalam haknya di dalam hartanya tersebut. Maka orang semacam ini berada pada sejelek-jelek, seburuk-buruk kedudukan. Dan yang keempat adalah wa'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Yang keempat adalah seorang hamba yang Allah tidak memberi dia harta, tidak pula ilmu. Fahuwa yaqul, sedangkan dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Kalau saja aku punya harta, maka aku akan mengamalkan dalam harta tersebut sebagaimana amalan si fulan. Jadi amalan orang yang tidak punya ilmu, diberi harta dan membelanjakan harta tanpa dengan ilmu. Wa huwa bi niyyatihi wa wizruhu masawa. Maka orang tersebut sesuai dengan niatnya dan pahala keduanya adalah sama. Wa wizruhu dan dosa keduanya adalah sama. Wa wizruhu masawa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Berarti hadis qudsi. Inna Allah azza wa jal katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah menetapkan berbagai kebaikan dan keburukan, lalu Allah menjelaskan, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa yang berkeinginan terhadap suatu kebaikan sedangkan dia belum sempat mengamalkannya, maka Allah menetapkan kebaikan tersebut di sisinya secara sempurna. Ini semakna dengan yang sebelumnya. Dengan tekad, dengan niat yang jujur untuk mengamalkan suatu kebaikan, tetapi belum sempat mengamalkannya, maka Allah akan berikan sesuai dengan niatnya tersebut. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya, al-matlabur rabi', poin berikutnya, poin yang keempat, simarul ikhlasi wa fawaidu. Buah dari keikhlasan serta faidahnya. Al-ikhlasu lahu tamaratun hamidatun wa fawaidu jalilatun azimatun. Keikhlasan ini memiliki buah-buah yang terpuji serta faidah-faidah yang agung serta besar. Di antaranya minha ma ya'ti, di antaranya adalah sebagai berikut. Awalan, yang pertama, khairud dunya wal akhirati min fadailil ikhlas wa thamarati. Kebaikan dunia dan akhirat termasuk di antara keutamaan ikhlas serta buah-buahnya. Kebaikan dunia dan akhirat umum. Seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Ini mencakup tentang keberuntungan seseorang di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan. Ini buah dari keikhlasan. Adapun contohnya banyak sekali dari kaum-kaum terdahulu, dari para nabi dan para pengikut mereka yang tulus. Bagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang pahala yang akan mereka peroleh, kebaikan di dunia dan di akhirat disebabkan ketulusan, kejujuran iman mereka. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu huwa as-sababul a'zamu fi qabulil a'mali ma'a mutabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan ini merupakan sebab terbesar di dalam diterimanya amalan-amalan, namun harus disertai dengan sikap mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keikhlasan ini adalah satu rukun dari dua rukun. Satu syarat dari dua syarat mutlak yang harus ada agar amalan seseorang itu diterima di sisi Allah. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu murni semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah
mutaba'atur rasul. Amalan tersebut harus dibangun di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita tambahkan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu minkum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.